Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Bimbel kali ini. Let me introduce myself. My name is Gary Alvino. Adik-adik semua bisa panggil Kak Gary. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai recount text. Nah, uh, nah, recount text. Apa sih recount text itu? Recount text is one type of text in English that retells the events or experiences of the past. Recount text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Purpose of recount text, tujuan dari recount text to provide the information or to entertain the reader so that there is no conflict. Untuk menyediakan informasi atau untuk menghibur para pembaca sehingga tidak ada konflik. Jenis dari recount text ini sendiri ada tiga nih adik-adik semuanya. Yang pertama itu personal atau pribadi, yang kedua itu faktual atau nyata, yang ketiga itu imajinatif. Nah, social function of recount text is to tell past events or experiences in a chronological order. Jadi, fungsi sosial dari recount text ini sendiri yaitu untuk menceritakan kejadian masa lalu atau pengalaman-pengalaman di dalam sebuah urutan kejadian nih adik-adik semuanya. Nah, kita masuk ke struktur of recount text. Jadi, struktur of recount text ini ada tiga. Yang pertama itu orientation, tells who was involved, what happened, where the events took place, when it happened. Jadi, orientation ini menceritakan atau memberitahukan bahwa siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana kejadian tersebut, dan kapan hal tersebut terjadi. Nah, untuk struktur yang kedua, yaitu events, that is recording of events that occur, usually delivered in chronological order. In this section, there are also personal comments about events or events that are told. Jadi, di events ini biasanya disampaikan dalam kejadian nih teman-teman semuanya. Di bagian ini juga terdapat komentar pribadi tentang peristiwa yang diceritakan. Nah, struktur yang terakhir itu yaitu reorientation. Reorientation consists of optional closure of events or ending. Jadi, reorientation ini terdiri dari optional closure atau penutup dari sebuah cerita atau recount text tersebut. Nah, kita masuk ke language features atau kaidah kebahasaan dari recount text. Yang pertama, yaitu menggunakan kalimat dalam bentuk past tense. Contohnya, yaitu we went to Bandung last year. I was very happy. Menggunakan action verbs, contohnya yaitu when, bought, wrote, sleep, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Contohnya, yaitu yesterday, at school, quickly, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan conjunction dan time collectives untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contohnya, but, and, after that, dan lain-lain. Nah, untuk adik-adik semuanya agar lebih memahami bagaimana cara penggunaan kaidah kebahasaan, kakak telah menyediakan sebuah contoh dari konteksnya adik-adik semuanya. Yuk kita baca bareng-bareng. Awan's first day to school. Awan remembered his first day of going to school. It was an embarrassing moment. In the morning, he woke up at 6. It was late. Then he took a bath and brushed his teeth in a rush. He skipped his breakfast because he was afraid of coming late on his first day of school. At 6:30, he ran to school since it was near his house. At 6:45, he was in front of his school, but he saw no one except Pak Dahlan, the school security. After that, Pak Dahlan asked, "What are you doing on this Sunday morning?" Later, Owen realized that he came to school one day earlier. Finally, he walked home. At home, his parents smiled and asked, "Have you done the morning jogging?"
Oke, dari teks ini adik-adik semua bisa lihat bahwasannya di sini merupakan judul dari recount text dan pada paragraf 1 ini merupakan orientation, yaitu merupakan pembukaan dari recount text ini sendiri dan yang pada paragraf kedua itu merupakan events, di mana pada paragraf kedua ini adik-adik semua bisa lihat bahwasannya di sini dijelaskan kapan kejadian ini terjadi, di mana ini terjadi dan bagaimana rentetan kejadian tersebut terjadi. Dan pada paragraf terakhir atau paragraf ketiga, ini uh, merupakan reorientation, di mana ini merupakan penutup dari cerita atau recount text ini sendiri. Nah, untuk penjelasan recount text mungkin cukup sampai sini saja, adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Jeriko. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Jericho. Sekarang kakak akan melanjutkan yang tadi sudah dibahas oleh Kak Geri ya, yaitu mengenai penggunaan kata kerja dalam recount text. Seperti tadi yang sudah dijelasin sama Kak Geri, kan recount text itu kan berbentuk masa lalu ya. Berarti kita menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja past verb, yaitu kata kerja masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris, ada dua jenis past verb. Yang pertama, regular verbs dan irregular verbs. Untuk yang pertama, yaitu kata kerja reguler. Untuk kata kerja reguler ini ada 5 aturan dasar yang perlu diketahui. Aturan yang pertama yaitu regular past simple tense is formed by adding ed to the verb. Jadi aturan yang pertama itu kita hanya perlu menambahkan huruf ed di belakang kata kerjanya. Nah, contohnya seperti yang ada di PowerPoint ya, adik-adik. Contohnya listen, kita tinggal tambahkan ed di belakangnya. Call, start, dan was juga sama. Untuk aturan yang kedua, if a verb ends in e, just add d. Jadi ketika kata kerjanya diakhiri oleh huruf e, kita tinggal menambahkan d. Contohnya seperti like. Like itu kan diakhiri oleh huruf e. Jadi kita tinggal nambahkan d jadi like. Begitu juga untuk agree, type, dan beg. Jadi untuk semua kata kerja yang diakhiri dengan huruf e, kita tinggal nambahkan d untuk menjadikan dia past verb. Untuk aturan yang ketiga, if a verb ends in consonant and y, take off the y and add ied. Jadi ketika kata kerjanya diakhiri dengan huruf mati dan y, lalu kita tinggal buang y-nya dan tambahkan huruf ied di belakang kata kerjanya. Contohnya seperti carry. Carry ini kan diakhiri dengan huruf mati dan y ya. Jadi kita tinggal y-nya kita buang dan tambahkan ied jadi carried. Seperti yang ada di layar adik-adik ya. Dan begitu juga seterusnya untuk try, cry, dan fry. Oke. Nah, untuk aturan yang keempat, yaitu if a verb ends in a vowel and y, just add ed. Ketika kata kerjanya diakhiri oleh huruf vokal dan y, itu kita tinggal tambahkan ed di belakangnya. Contohnya enjoy. Enjoy itu kan diakhiri oleh o, itu huruf vokal, dan y. Berarti menurut aturan ini kita tinggal menambahkan ed jadi enjoy. Seperti itu ya adik-adik. Contoh-contoh lainnya yaitu pray, play, dan delay. Bisa dilihat di layar adik-adik. Untuk aturan yang kelima, yaitu some verbs that end in a short vowel and a consonant, the consonant usually doubled before adding the ed. Jadi untuk kata kerja yang diakhiri oleh hurufnya sesedikit dan konsonan, yaitu berarti konsonannya biasa di double, dijadikan 2 sebelum menambahkan huruf ed. Yaitu contohnya yang pertama ada hope. Hope ini kan short vowel ya, yaitu katanya sedikit, cuma satu huruf vokal,
dan diakhiri oleh huruf mati yaitu P. Nah, kita yang ngedouble huruf matinya, yaitu P-nya kita double dan ditambahin ed jadi hope. Seperti itu ya adik-adik. Dan yang lainnya juga sama. Untuk plan, karena plan ini hanya ada satu huruf vokal dan diakhiri oleh huruf konsonan atau huruf mati, itu juga jadi huruf matinya kita double, kita jadi 2, jadi N-nya ada 2, dan kita tambahin ed jadi plan. Nah, sekarang tadi kan buat regular verb ya, atau kata kerja regular. Sekarang untuk irregular verb itu ada beberapa contoh di layar adik-adik, yaitu yang pertama ketika untuk is itu akan jadi was, untuk wake up itu akan jadi woke up, untuk take akan jadi took, untuk kata run akan jadi ran, untuk kata see akan jadi saw, dan untuk kata come akan jadi came. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pronunciation untuk regular verb ya, atau pelafalan atau cara baca untuk kata kerja reguler. Nah, ada 3 aturan untuk melafalkan kata kerja reguler. Aturan yang pertama yaitu ketika kata kerjanya diakhiri oleh voiceless sound atau yang tidak bersuara, si id-nya itu kita baca seperti huruf T. Contohnya ada calf, itu kita baca si id-nya jadi kayak huruf T gitu. Untuk divorce sama kayak divorce, drop, finish, love, watch, sama work. Nah, aturan yang kedua, ketika kata kerjanya diakhiri oleh suara yang ada suaranya, itu ed-nya kita baca seperti huruf D. Contohnya ada engage, married, move, raise, return, stay, travel, dan widow. Untuk aturan yang terakhir atau aturan yang ketiga, yaitu ketika kata kerjanya diakhiri oleh huruf sudah diakhiri oleh huruf T dan D, itu kita cara baca ed di akhirnya itu seperti id, it, atau ut. Contohnya attended, graduated, visited, dated, dan separated. Nah, mungkin segitu aja untuk materi video kali ini. Semoga adik-adik bisa mengerti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyain pada saat bimbel nanti. Terima kasih banyak adik-adik.